Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Nurul Madania Putri. Kita akan belajar bersama. Anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari dapat kita terima dengan baik. Di video kali ini kita akan belajar PLH materi Kelasku Indah pada KD 1.5, mengatur lingkungan kelas atau sekolah yang indah, sejuk, bersih, dan asri. Lingkungan kelas yang indah. Sekolah merupakan tempat kedua bagi siswa setelah rumah. Oleh karena itu, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan sekolah harus dijaga agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar. Apabila lingkungan sekolah tidak dijaga, maka akan terjadi penurunan kualitas lingkungan. Permasalahan lingkungan muncul dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang merusak, seperti merusak tanaman, pemborosan air, dan membuang sampah sembarangan. Kelas adalah tempat belajar dan berinteraksi dengan teman dan guru dalam proses belajar. Oleh karena itu, kelas harus diatur dengan baik agar bersih dan indah dipandang. Kelas yang indah akan membawa rasa nyaman untuk belajar. Lingkungan fisik kelas. Lingkungan fisik kelas harus dijaga kebersihan dan keindahannya dengan cara sebagai berikut. 1. Ruang kelas harus dalam kondisi baik. Terdapat sirkulasi udara yang sejuk, pengelolaan, dan perawatan. 2. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan denah tempat duduk, pembagian piket harian, petugas 7K, daftar pelajaran, struktur kelas, dan tata tertib siswa. 3. Ruang kelas dilengkapi dengan alat-alat kebersihan. 4. Perlengkapan kelas lain seperti gambar presiden dan wakil presiden, burung Garuda, gambar pahlawan, dan lain-lain. 5. Kelas juga dilengkapi dengan taplak meja, vas bunga, dan bunga hidup. 6. Ketika istirahat, pintu dan jendela harus dibuka dan murid keluar dari ruangan agar terjadi sirkulasi udara dengan baik. Mengatur ruang kelas yang indah. 1. Mengatur meja dan kursi di dalam kelas. Meja dan kursi di kelas adalah sarana untuk belajar. Tata letak meja diatur sehingga guru dapat melihat seluruh bagian kelas. Meja dan kursi dapat diatur dalam bentuk huruf U atau berkelompok. Kedua, pengaturan dinding kelas. Dinding kelas diisi dengan berbagai sumber belajar, media, mading, dan hasil-hasil karya siswa. Pajangan karya siswa dapat bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas siswa, membangun rasa percaya diri, dan membangkitkan semangat belajar. Ketiga, mengatur perabot di dalam kelas. Di dalam ruang kelas, selain meja dan kursi, juga terdapat perabot lain seperti loker siswa, lemari guru, rak sepatu, dan tempat penyimpanan lainnya. Keempat, tumbuhan di dalam kelas dan di depan kelas. Diperlukan udara bersih dan segar untuk menunjang proses belajar mengajar yang baik. Dengan meletakkan tanaman di dalam dan di depan kelas, ruang kelas dapat menjadi bersih dan segar. Tanaman di dalam kelas.
Tanaman yang ditanam di dalam kelas disebut tanaman indoor, sedangkan tanaman ditanam depan kelas disebut tanaman semi-outdoor. Berbagai keuntungan yang didapat dengan memelihara tanaman di dalam kelas antara lain: 1. Menyerap bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam udara. 2. Menyaring debu dan pengotor udara di sekitarnya. 3. Menghasilkan oksigen dan meningkatkan kelembapan. 4. Meredam kebisingan. 5. Menyejukkan dan menambah keindahan kelas. Yang keenam, meningkatkan perasaan positif dan mengurangi kecemasan. Pada umumnya, tanaman yang dipilih untuk ditanam di dalam kelas adalah tanaman tropis dan subtropis. Tanaman jenis ini mudah dirawat, menarik, tahan berada dalam ruangan, serta memberikan udara segar. Anak-anak yang hebat, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan belajar bersama. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.